Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Putu Wiase, NIM 2019 010018. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang komoditas yang akan diproduksi secara manufaktur, yaitu di bidang industri atau otomotif. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan atau badan usaha yang melakukan aktivitas pengolahan bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Bahan tersebut dilakukan proses tertentu sehingga menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual lebih. Proses manufaktur melakukan proses pengolahan bahan menjadi produk jadi tersebut dalam skala besar atau dalam skala industri. Walaupun sebenarnya secara sempit bisa juga digunakan untuk skala kecil, namun istilah tersebut lebih umum digunakan di hal yang berskala besar. Bidang industri di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyak jenis yang dikembangkan mulai dari perusahaan, jasa, perdagangan, dan lain-lain. Salah satu skala industri terbesar saat ini adalah manufaktur. Proses yang dikerjakan sangat lengkap, mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk yang siap dijual ke konsumen. Tidak seperti bidang kerja biasa. Banyak elemen yang terlibat dalam usaha ini tentu saja agar bisa mencapai hasil yang maksimum. Perusahaan manufaktur satu penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia. Jika melihat pada pengertian perusahaan di mana melibatkan beberapa elemen seperti tenaga kerja, bidang industri cukup menyerap banyak sumber daya manusia yang ditempatkan di berbagai bagian sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Jumlah perusahaan yang menghasilkan produk jadi ini sangat banyak di Indonesia. Meskipun membutuhkan modal yang besar, nyatanya pengusaha juga bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah pula dari sini. Tentu kita harus memahami juga apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses manufaktur itu sendiri. Apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan juga dibutuhkan dalam produksi sesuatu. Pertama, perencanaan produksi. Dalam segala hal yang berhubungan dengan bisnis, perencanaan atau penyusunan strategi selalu menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan bisnis, termasuk dalam bisnis manufaktur. Kedua, ketersediaan pasokan bahan baku. Proses manufaktur adalah sebuah proses yang meniti beratkan pada adanya bahan produksi. Tanpa bahan baku tersebut, kegiatan manufaktur tidak akan dapat dilakukan, dan sebagai hasilnya tidak akan ada produk yang dapat dijadikan komoditas bisnis. Agar ketersediaan pasokan bahan baku selalu terjaga dan tidak mengganggu setiap siklus produk yang dilakukan, penting bagi pelaku usaha mengandalkan serta cadangan lain untuk menjaga berjalannya proses produksi. 3. Kualitas produk yang dihasilkan. Langkah yang patut untuk dipertimbangkan berikutnya adalah setiap proses manufaktur adalah memastikan terjaganya kualitas produk yang ingin didistribusikan kepada pelanggan. Bagaimanapun juga keberlanjutan perusahaan manufaktur sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya perusahaan tersebut melakukan produksi barang jadi yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Apabila kualitas produk yang dihasilkan tidak dapat diandalkan, pelanggan akan berpikir dua kali sebelum melakukan pembelian. 4. Kemampuan pengambilan keputusan. Produksi bagi industri manufaktur adalah sesuatu yang sangat krusial. Apabila ada masalah dalam proses produksi, keberlanjutan bisnis manufaktur itu sendiri yang akan dipertaruhkan. Sebagai pengambil keputusan terakhir, pelaku usaha yang bergerak di industri manufaktur harus dapat menanggapi setiap tantangan produksi dengan kepala dingin agar keputusan yang diambil pun dapat dijalankan sebagai sebuah sistem mitigasi jika sebuah keputusan diambil dalam keadaan yang panik. Masalah mungkin sekali muncul di belakang dan inilah yang harus dihindari. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan komponen yang dikenal dengan 6M plus 1I, yaitu man, money, material, machines, method, market,
dan information. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia, tidak ada proses kerja. Oleh sebab itu, di dalam perindustrian manufaktur sangat penting adanya sumber daya manusia atau man itu sendiri. Yang kedua, money atau uang. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat mengukur nilai besar kecilnya. Hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat atau tools yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari usaha perindustrian manufaktur. Material atau bahan. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan-bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dihendaki. Kedua, mesin atau mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan sebuah metode dan dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat, meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen atau dalam perindustrian manufaktur tetap manusianya sendiri. Market atau pasar. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Yang terakhir atau di bagian informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Unsur-unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai penentu arah perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Setiap unsur-unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Manajemen tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya unsur tersebut. Apa saja sih karakteristik perusahaan manufaktur? Yang pertama, proses pengolahan produksi. Kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Barang siap jadi tersebut kemudian dijual ke konsumen melalui proses pemasaran. Kedua, mesin berskala besar.
dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka dibutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi. Biaya tersebut adalah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan lain-lain. Meskipun biaya produksi dalam industri ini sangat besar, namun potensi keuntungannya yang dapat dihasilkan pun jumlahnya sangat besar. Yang keempat, proses produksi. Kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur pada umumnya sangat kompleks sehingga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang baik antara divisi, misalnya tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin bekerja sesuai fungsinya, sedangkan bagian quality control bekerja memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar dan layak dijual ke pasar. Yang kelima, pemasaran dan penjualan. Kegiatan produksi akan sangat berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Tanpa adanya pemasaran dan penjualan yang baik, maka proses produksi akan mengalami masalah. Perusahaan manufaktur umumnya melakukan berbagai upaya pemasaran semaksimal mungkin agar penjualan produknya meningkat. Bahkan seringkali perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk. Inilah salah satu contoh perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, yaitu perakitan mobil yang bermerek Toyota. Perjalanan panjang selama lebih dari 40 tahun telah membawa Toyota menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMIN merupakan anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang bergerak di bidang industri otomotif. Dengan fokus pada manufaktur dan eksportir kendaraan, mesin, dan komponen lainnya. Selama lebih dari 4 dekade, tumbuh bersama bangsa, waktu dan kerja keras telah membimbing kami melewati beragam batu ujian maupun cerita keberhasilan yang begitu berharga untuk dilupakan. Kami percaya dengan konsistensi dan tekad untuk senantiasa meningkatkan diri, kami akan selalu berusaha menjadi refleksi dari semangat, kebanggaan, dan senyum masyarakat Indonesia. Dengan semangat Toyota berbagi, kami senantiasa berkomitmen untuk terus membangun industri otomotif Indonesia dengan terus berupaya meningkatkan kandungan komponen lokal. Kami percaya dengan terus meningkatkan kapabilitas SDM serta menerapkan sistem dan teknologi produksi yang modern, produk yang kami hasilkan akan menjadi produk kebanggaan milik bangsa Indonesia yang mampu tampil bersaing secara global. Di luar daripada itu, kami sadari bahwa kesuksesan kami tidak lepas dari dukungan dan peran serta dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta lingkungan melalui kegiatan corporate social responsibility. Untuk menunjang proses manufaktur dan perakitan kendaraan Toyota, hingga saat ini kami telah memiliki 5 pabrik kelas dunia yang terletak di Jakarta Utara dan Karawang. Pabrik-pabrik tersebut telah dilengkapi oleh fasilitas produksi terlengkap yang tetap berpegang teguh pada penerapan HAL, Safety and Environment, yang telah sesuai dengan Best Engineering Practice. Dengan komitmen untuk menjadi Green Company, kami memiliki fasilitas-fasilitas ramah lingkungan yang berpedoman pada Toyota Environment Management System. Kami menggunakan metode terbaik
guna menghasilkan produk berkualitas secara konsisten. Dengan mengimplementasikan Toyota Production System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dari aktivitas produksi. Dalam mengoptimalkan aktivitas operasional, kami menerapkan prinsip Clean, Bright, and Convert atau CBC. Prinsip ini kami kolaborasikan dengan Quality, Flexibility, dan Integrity dari setiap sumber daya manusia kami guna menghasilkan produk berkualitas terbaik. Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan sebuah lingkungan ideal yang dapat mendorong setiap karyawan untuk dapat bekerja dengan kemampuan terbaiknya dan senantiasa bekerja dengan komitmen dan kerja keras. We Make people before we make product. Dengan prinsip We Make People Before We Make Product, Temin Learning Center hadir guna mengembangkan kualitas sumber daya manusia kami, sekaligus mengoptimalkan setiap potensi terbaik di dalam dirinya, yang pada akhirnya mampu mencetak sumber daya manusia berprestasi, yang menghasilkan produk terbaik bagi bangsa Indonesia. Semangat Toyota berbagi adalah refleksi dari tekad, kerja keras, dan komitmen kami ke depan untuk bersama Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.